Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 1 geometri analitik uji kompetensi bab 1 nomor 1 sampai dengan nomor 3 halaman 64. Soal nomor 1, diketahui lingkaran L yaitu buka kurung x min 4 kurung kuadrat ditambah buka kurung y min 4 kurung kuadrat sama dengan 16. Memotong garis Y sama dengan 4. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang memotong titik potong lingkaran dan garis tersebut. Pertama yang harus kita cari adalah mencari titik potong lingkaran L dan garis Y sama dengan 4. Ya, jadi di sini kita cari titik potongnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara di sini kan garisnya sama dengan 4. Nah, ini kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran, yaitu buka kurung x min 4 kurung kuadrat ditambah buka kurung y min 4 kurung kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini kan garisnya y sama dengan 4. Jadi variabel y pada lingkaran ya ini kita ganti dengan 4. Ya, 4 ini kita substitusikan ke dalam variabel y pada lingkaran. Sehingga di sini 4 y-nya kita ganti dengan 4, kemudian 4 dikurangi 4 itu 0. 0 kuadrat itu hasilnya 0 ya. Sehingga di sini kita punya buka kurung x min 4 kurung kuadrat sama dengan 16. Kemudian di sini kuadrat ya. Kita pindah ke ruas kanan, maka akan menjadi plus minus akar. Ya, jangan lupa akar plus minusnya jangan lupa ya. Jadi di sini kalau kuadrat kita pindahkan ke ruas kanan, maka di sini plus minus akar. Ya, jadi jangan lupa plus minusnya. Plus minus akar 4 plus minus akar 16 itu nilainya sama dengan plus minus 4. Ya, di sini tanda plus minus ini menunjukkan bahwa persamaan ini ya ada dua, yaitu x min 4 sama dengan 4, saya ambil yang positif ya. Nah, jadi x min 4 sama dengan 4, kemudian di sini min 4 saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 4. Sehingga kita punya di sini x sama dengan 4 tambah 4 8. Jadi x-nya sama dengan 8 ya. Selanjutnya adalah kita ambil yang negatif. X min 4 sama dengan min 4 ya. Yang kedua kita ambil yang negatif. Berarti di sini kita punya x min 4 sama dengan min 4. Min 4 saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 4. Sehingga di sini min 4 ditambah 4 hasilnya adalah 0. Berarti x sama dengan 0. Nah, jadi di sini titik potong lingkaran L memotong garis Y sama dengan 4 adalah, pertama adalah saya ambil yang 0 dulu, 0,4. 4 yang ini didapat dari mana? Dari sini, Y sama dengan 4 ya. Jadi titik pertama adalah 0,4, yang kedua adalah 8,4. Sekali lagi 4 pada posisi Y ini diperoleh dari yang di sini, Y sama dengan 4, yang dari nilai garisnya, yaitu Y sama dengan 4. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita mencari persamaan garis singgung lingkaran pada titik potong 0,4 dan 8,4. Di mana titik potong 0,4 dan 8,4 ini berada pada lingkaran. Jadi kalau mencari persamaan garis singgung yang terletak pada lingkaran, itu kita bagi rata persamaan lingkarannya. Caranya adalah untuk menentukan rumusnya itu mudah, kita tinggal bagi rata persamaan lingkarannya, yaitu seperti ini. Lingkaran L yaitu buka kurung x min 4 kurung kuadrat plus buka kurung y min 4 kurung kuadrat sama dengan 16. Di sini kan ada buka kurung x min 4 kurung kuadrat. Ini kita pecah menjadi 2. Sehingga di sini akan menjadi buka kurung x min 4 kurung dikalikan buka kurung x min 4 tutup kurung. Ya, ini maksud saya dengan perkataan tadi dibagi rata. Jadi di sini ada 2 x min 4 dikalikan x min 4. Ya, jadi dibagi rata. Begitu juga dengan buka kurung y min 4 kurung kuadrat, ini kita pecah jadi 2, yaitu buka kurung y min 4 kurung dikalikan buka kurung y min 4 tutup kurung. Jadi di sini yang y min 4 kuadrat kita bagi rata jadi 2. Ya, khusus untuk variabel x dan variabel y-nya. Sedangkan kalau konstanta ini tidak perlu. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang dibagi rata adalah yang ada variabel x dan variabel y-nya. Setelah kita bagi rata jadi 2, kemudian variabel x salah satunya kita ganti dengan x1. Begitu juga dengan
variabel Y salah satunya di sini kita ganti dengan Y1. Nah, X1 dan Y1 ini adalah nantinya kita substitusikan dengan titik potongnya, yaitu 0,4 dan 8,4. Jadi seperti itu. Jadi di sini ini adalah rumus untuk persamaan garis singgung lingkaran yang terletak pada lingkaran. Ya, ini rumusnya. Jadi tidak perlu dihafalkan. Tinggal dibagi rata yang ada variabel X dan variabel Y-nya. Sehingga untuk titik yang pertama kita ambil yang 0,4. Ya, 0,4 ini kita substitusikan ke persamaan ini, yaitu buka kurung X min 1 buka kurung X1 min 4 tutup kurung buka kurung X min 4 tutup kurung ditambah buka kurung Y1 min 4 tutup kurung buka kurung Y min 4 tutup kurung sama dengan 16, di mana X1 nya ini kita ganti dengan 0 dan Y1 nya kita ganti dengan 4. Sehingga di sini X1 nya kita ganti dengan 0, Y1 nya kita ganti dengan 4. 0 nya yang ini, 4 nya yang ini. Kita tinggal hitung 0 dikurangi 4 berarti min 4. Kemudian di sini 4 dikurangi 4 itu 0. Selanjutnya min 4 dikalikan X berarti min 4X. Min 4 dikalikan min 4, min ketemu min, plus 4 dikalikan 4 16. Kemudian 0 dikalikan buka kurung Y min 4 tutup kurung, itu hasilnya 0. Selanjutnya di sini 16 ditambah 0 16 ya. Kemudian plus 16 ini kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi plus menjadi min. Berarti kita tulis di sini min 16. 16 dikurangi 16 0. Kemudian di sini min 4 dikalikan X. Jadi min 4 ini posisinya perkalian. Kita pindah ruas ke sebelah kanan. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Nah, sekali lagi di sini min 4 dikalikan X. Ya, jadi fokus kita terletak pada perkaliannya. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Bukan pada tanda minnya ini, ya, jangan salah. Nah, sehingga di sini kita punya 0 dibagi min 4 hasilnya 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Jadi garis singgung lingkaran yang pertama itu adalah X sama dengan 0. Sedangkan yang kedua itu titik 8,4 tadi, titik potong yang kedua tadi kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita cari tadi, yaitu X1 dikurangi 4 dikalikan X dikurangi 4 ditambah Y1 dikurangi 4 dikalikan Y dikurangi 4 sama dengan 16, di mana X1 nya nanti kita ganti dengan 8, kemudian Y1 nya nanti kita ganti dengan 4, sehingga di sini X1 nya kita ganti dengan 8, kemudian Y1 nya kita ganti dengan 4. Tinggal kita hitung 8 dikurangi 4 4 dikurangi 4 0. Kemudian 4 dikalikan X 4X, 4 dikalikan min 4 min 16. 0 dikalikan buka kurung Y min 4 tutup kurung 0. Kemudian di sini min 16 ditambah 4 min 16 saya pindah ke ruas kanan berarti menjadi plus 16. 16 tambah 16 32. 4 X artinya 4 dikali X, 4 posisi perkalian, saya pindah ruas jadi pembagian. Sehingga di sini 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Jadi garis singgung yang kedua itu adalah X sama dengan 8. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 8. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah garis singgung yang pertama, X sama dengan 0 ya. Yang kedua adalah X sama dengan 8. Jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan persamaan garis sejajar dengan X plus 2Y min 5 sama dengan 0 yang membagi lingkaran L, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 6Y min 2 sama dengan 0 menjadi dua bagian yang sama. Pertama yang kita cari adalah mencari pusat lingkaran. Kenapa mencari pusat lingkaran? Karena garis tersebut itu membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama. Artinya garis tersebut itu melalui titik atau melalui pusat lingkaran ya. Yaitu kenapa kita mencari pusat lingkaran terlebih dahulu? Karena garis yang akan kita buat ini membagi lingkaran L menjadi dua bagian yang sama. Artinya kalau membagi dua bagian yang sama, artinya garis tersebut melalui pusat lingkaran.
Jadi kita cari pusat lingkarannya. Kita tulis dulu persamaan lingkarannya, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 6y min 2 sama dengan 0. Mencari pusat lingkaran berbentuk persamaan seperti ini lebih mudah. Cara yang termudah kita menggunakan dengan cara rumus, ya, yaitu lingkaran ini itu berbentuk x kuadrat plus y kuadrat ditambah a besar x ditambah b besar y ditambah c besar sama dengan 0. Dimana berarti di sini a besar ini, ya, variabel dari x. Berarti di sini a besarnya ini sama dengan 10. A besar ini adalah koefisien. A besar ini adalah koefisien dari x. Berarti a besarnya ini sama dengan yaitu 10. Koefisien dari x. Sedangkan b ini adalah koefisien dari y. Ya, b besar ini adalah koefisien dari y. Berarti b besarnya itu sama dengan min 6, karena di sini koefisien dari y-nya itu adalah min 6. Sedangkan c ini konstanta, yaitu nilai c besarnya adalah min 2. Ya, jadi seperti itu. Kemudian rumusnya yaitu a kecil sama dengan a per min 2, di mana a kecil ini adalah pusat lingkaran pada posisi x. Ya, berarti a kecil ini sama dengan a besar per min 2. A besarnya tadi 10, berarti di sini berarti 10 dibagi min 2, berarti sama dengan min 5. Jadi kita punya pusat lingkaran terhadap pusat lingkaran pada bagian x-nya adalah min 5. Sedangkan b kecil ini adalah pusat lingkaran pada bagian y. Rumusnya adalah b kecil sama dengan b besar dibagi min 2. B besarnya tadi min 6. Berarti di sini min 6 dibagi min 2 hasilnya adalah 3. Jadi di sini b ini adalah titik pusat lingkaran pada bagian y. Ya, kita peroleh sama dengan 3. Diperoleh pusat lingkaran L adalah min 5,3. Ya, jadi ini min 5,3. Selanjutnya kita mencari gradien yang sejajar dengan garis x plus 2y min 5 sama dengan 0. Kita tulis dulu persamaan garis yang ini. X plus 2y min 5 sama dengan 0. Selanjutnya x saya pindah ke ruas kanan, plus pindah ruas jadi min, sehingga di sini jadi min x. Begitu juga dengan yang ini, min 5 saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 5, min pindah ruas jadi plus. Selanjutnya adalah 2y, artinya 2 dikali y. 2 posisi perkalian, saya pindah ruas ke ruas kanan menjadi pembagian. Ya, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Sehingga di sini kita punya y sama dengan min x plus 5 dibagi 2. Selanjutnya di sini min x dibagi 2 berarti artinya adalah min setengah x, kemudian plus 5 dibagi 2 menjadi plus 5 per 2, ya. Nah, di sini kalau sudah berbentuk seperti ini, berbentuk y sama dengan, ya, kalau sudah berbentuk y sama dengan seperti ini, maka kita bisa menentukan gradiennya, yaitu gradien kita beri nama M1, yaitu sama dengan adalah koefisien dari x-nya, ya, yaitu min setengah. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau persamaan garis sudah berbentuk y sama dengan, ya, y sama dengan, maka kita bisa mencari nilai gradiennya. Gradien dari garis tersebut yaitu kita peroleh dari koefisien dari x-nya, yaitu M1 sama dengan setengah. Nah, gradien ini bukan yang kita cari, ya, karena di sini kita akan mencari persamaan garis yang sejajar dengan garis ini. Jadi kita akan mencari persamaan garis. Syarat garis tersebut sejajar dengan garis ini, yaitu memiliki gradien yang sama. Jadi M2 sama dengan M1, di mana persamaan garis yang akan kita buat itu gradiennya adalah M2. Ya. Sedangkan M1 kita peroleh dari garis yang ini, yang sejajar tadi. Ya, sehingga di sini M2 sama dengan M1-nya kan tadi min setengah. Jadi M2 sama dengan min setengah. Ya, sekali lagi ya, di sini gradien yang kita pakai untuk garis yang akan kita buat, ya, bukan gradien pada garis ini. Ya, bukan M1. Ya, karena nanti kemungkinan soalnya kalau bertipe seperti ini ada 2, yaitu sejajar dengan tegak lurus.
Jadi kalau misalkan tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis ini yang pertama. Yang kedua, tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis ini. Ya, jadi hanya kebetulan saja di sini garisnya sejajar, maka di sini kita peroleh berdasarkan rumus dua garis sejajar, maka kita peroleh M2 sama dengan M1, berarti M2 nya sama dengan min setengah sama dengan M1. Ini kebetulan karena sejajar. Nah, tapi sebenarnya yang dipakai adalah bukan M1, melainkan dari rumus ini. Ya, jadi seperti itu. Kalau seandainya soalnya tegak lurus, maka rumusnya adalah M1 dikalikan M2 sama dengan min 1. Jadi nanti akan berbeda, bukan M1 seperti ini yang kita pakai. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, gradien garis yang akan kita cari bukan gradien garis yang ini, ya, bukan M1 ini, ya, tetapi gradien yang kita gunakan untuk persamaan garis yang kita cari adalah M2. Sedangkan M1 adalah gradien dari persamaan garis yang ini. Nah, karena di sini garis yang kita cari itu sejajar, maka kita akan menggunakan rumus hubungan dua gradien antara garis ini dengan garis yang sejajar tadi, yaitu rumusnya adalah M2 sama dengan M1. Ini adalah rumus dua garis jika sejajar, maka gradiennya M2 sama dengan M1. M2 ini yang akan kita cari, yang akan kita gunakan, sedangkan M1-nya tadi yang sudah kita cari tadi, yaitu min setengah. Jadi di sini gradien garis yang akan kita cari adalah M2 sama dengan min setengah. Nah, selanjutnya adalah mencari persamaan garis dengan gradien M2 sama dengan min setengah dan melalui titik min 5,3, yaitu melalui pusat lingkaran tadi. Min 5,3 ini adalah pusat lingkaran. Sehingga persamaan garis yang dengan gradien M dan melalui dua titik, rumusnya ini, Y min Y1 sama dengan M dikalikan buka kurung X min X1 tutup kurung. Nah, di mana X1-nya ini min 5, ya. Sedangkan Y1-nya ini adalah 3. Sedangkan M-nya ini yaitu M2 tadi, min setengah. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk X1 ini adalah yang min 5 ini, untuk Y1-nya ini yang 3 ini, sedangkan M yaitu M2 ini, yaitu min setengah. Tinggal kita substitusikan, ya. Berarti Y1-nya 3 yang ini, kemudian M-nya tadi min setengah, kemudian X1-nya itu min 5. Min pertama ini minnya rumus, sedangkan min yang kedua ini min 5 ini adalah minnya angka tadi, min 5 ini. Kita sederhanakan, min ketemu min plus. Selanjutnya di sini min setengah kita kalikan dengan X, berarti min setengah X. Min setengah saya kalikan dengan plus 5. Min ketemu min ketemu plus min, setengah dikalikan 5 berarti 5/2. Selanjutnya min 3 saya pindah ke ruas kanan. Min pindah ruas jadi plus. Jadi di sini kita punya plus 3. Selanjutnya di sini min 5/2 ditambah 3. Berarti penyebut 3 saya samakan dengan penyebut 2. Berarti 3 dikalikan 2/2 hasilnya adalah 6/2. Kemudian min 5/2 ditambah 6/2 hasilnya adalah plus setengah. Jadi persamaan garis yang ini yang kita cari adalah Y sama dengan min setengah X plus setengah. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan min setengah X plus setengah. Kalau kita buat ya seperti ini. Ini adalah lingkarannya yang berpusat di yang berpusat di min 5,3, ya, pusatnya min 5,3, ya. Kemudian garis X plus 2 min 5 sama dengan 0 ini yang berwarna merah. Ya. Itu X plus 2 min 5 sama dengan 0 ini yang berwarna merah. Nah, sedangkan garis yang baru yaitu garis yang sejajar dengan garis yang merah ini yang hijau, dan membagi lingkaran L menjadi 2
sama besar, berarti melalui pusat lingkaran. Jadi Y sama dengan min setengah X plus setengah, ini yang berwarna hijau. Jadi saya ulangi, ini ada lingkarannya, yaitu dengan pusat min 5,3, ya. Kemudian garisnya X plus 2Y min 5 sama dengan 0, yang ini yang merah. Sedangkan garis yang kita cari yang ini, Y sama dengan min setengah X plus setengah, yang berwarna hijau yang ini. Itu melalui ciri-cirinya adalah sejajar dengan garis yang merah, ini sejajar dengan garis ini, sejajar nih kan. Kemudian membagi lingkaran menjadi 2 sama besar, berarti artinya membagi 2 sama besar artinya melalui pusat lingkaran. Jadi garis yang kita buat ini, yaitu garis yang berwarna hijau, itu sudah memenuhi dua syarat tersebut, yaitu sejajar dengan garis yang berwarna merah dan membagi 2 lingkaran menjadi 2 sama besar. Jadi pekerjaan yang kita kerjakan ini sudah benar ya. Selanjutnya soal nomor 3, jika kuasa titik M A,4 yaitu sama dengan 0 terhadap lingkaran L yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 25 sama dengan 0, tentukan nilai dari A. Kalau diketahui titik kuasa ya, maka caranya sederhana. Jadi titik kuasa dari titik A,4 ini tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran ini ya. Jadi seperti itu. Syaratnya sebelum kita mensubstitusikan atau mencari titik kuasanya, yaitu pada persamaan lingkaran ini ruas kanannya harus sama dengan 0 ya. Sekali lagi, sebelum ketika kita mencari titik kuasa, syarat yang harus dipenuhi adalah pada ruas kanan lingkaran itu harus sama dengan 0. Jika di sini ada angka, misalkan 25-nya di sini ada di ruas kanan, di sini 25 misalkan, maka 25 tersebut harus kita pindah ke ruas kiri terlebih dahulu ya, sehingga ruas kanannya ini bernilai 0. Jadi seperti itu syarat pertama untuk mencari titik kuasa, yaitu ruas kanannya harus sama dengan 0. Karena di sini bersama lingkarannya ruas kanannya sudah sama dengan 0, maka tinggal kita cari. Maka titik kuasa ini sama dengan 0, nilai A,4 yang A ini kita substitusikan ke dalam X-nya ya. Jadi X kuadrat di sini X-nya kita ganti dengan A. Sedangkan 4 yang di sini kita substitusikan ke yang Y. Jadi Y-nya kita ganti dengan 4 ya. Jadi seperti itu, sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena di sini nilai titik kuasanya itu sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis nilai titik kuasanya terlebih dahulu, M buka kurung A,4 tutup kurung sama dengan 0. Berdasarkan yang ini, kemudian kita cari titik kuasanya yang ini ya, dengan cara kita cari nilai titik kuasanya dengan cara kita substitusikan A ini untuk X, sedangkan 4 ini untuk Y. Sehingga di sini kita tulis X diganti A berarti A kuadrat, ditambah Y diganti dengan 4 berarti 4 kuadrat dikurangi 25. Selanjutnya kita hitung 4 kuadrat itu 16 dikurangi 25 berarti min 9. Selanjutnya min 9 pindah ke ruas kanan menjadi plus 9. Kemudian kuadrat kita pindah ruas menjadi plus minus akar ya. Jangan lupa plus minusnya. Kalau kita tulis akar saja tidak ada plus minusnya, maka itu kurang benar ya. Jadi A-nya sama dengan plus minus akar 9. Kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar. Akar dari 9 itu 3. Jadi A-nya sama dengan plus minus 3. Jadi nilai A yang memenuhi adalah A sama dengan min 3 dan A sama dengan 3 ya. Jadi ada 2. Kalau tadi kita kuadrat ini saya pindah ruas, kita cuma menuliskan akar 9, maka jawabannya hanya akan ada 1, yaitu 3. Jadi makanya di sini ketika kuadrat pindah ruas, maka yang benar adalah plus minus akar
Ya, kuadrat beda ruas itu artinya plus minus akar. Jadi seperti itu. Jadi di sini sekali lagi nilai A yang memenuhi adalah A sama dengan min 3 yang ini dan A sama dengan 3. Kita ambil yang plus. Jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 3. Demikian pembahasan uji kompetensi bab 1 nomor 1 sampai dengan 3 halaman 64. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.